Sampurasun rampes sahanya iya rai cepot rai cepot mangga tuh kalebat rai sok atuh aya naon ya rai isuk-isuk datang ke bumi raka kieu raka rai bade nanyakeun eta jadi henteu pamilihan jadi ketua RT teh di nagari Borondong aya nu di lembur urang teh oh nya jadi atuh rai itu sok yuk orang ayakeun sok mangga tuh di mana ya teh di lapangan ama oh sok atuh ayo si gareng mah si gareng tuh si gareng keur sare keneh aduh ampun gareng maneh mah kumaha sih orang aya hajat pemilihan ketua RT teh malah sare deui aduh keun ku aing dibanjur sapake cai bur aduh baseuh euy awak aing saha ngabanjur rai ya ngabanjur rai aduh hampura rai nya aduh sok atuh naon rai ari maneh teh nyaho ayeuna bakal aya pemilihan RT pemilihan RT nya atuh hayu buru-buru ke lapangan teh bisa cekan ku ama ya sok atuh ya ayeuna geus aya di lapangannya mohon sadayana kira-kira calonna saha ya tah kahiji Mang Karja ari Mang Karja ti mana di Cideet Cideet tebih pisan meureun mun tebih mena mah nagari Cideet aya di mana tuh di ujung kutub selatan terus nu kadua eta Mang Rasno ai Mang Rasno ti mana ti Cikarang sok atuh jauh pisannya ti Cikarang mah euy kudu maena mah kadege naik pasawatna naon eta papatong saat Mang Rasno sok atuh terus nu katilu saha ye calonna eta Mang Karja sok atuh terus nu kaopat Mang Uta aduh ampun Uta maneh nyalonkeun keneh wae nya geus beunghar teh ulah sok kitu rai nu penting mah jadi sok atuh terus nu kalima saha ye kalima eta Wakadol Wakadolnya aduh ampun beungeut ge geus siga dodol aing mah mun nyalonkeun wae itu Wakadol tah ayeuna geus ngabaris kabeh tah calon teh tah 55 nanya sok atuh ayeuna panitiana saha panitiana teh namina Mama Dumyati Mama Dumyati sumuhun ti mana Mama Dumyati teh ti nagari Kalapa Gading ti nagari Kalapa Gading tebih pisan meureun nyalain tebih deui da ari ka manehna mah urang teh kudu naik bajai naik bajainya gitunya Salanjutna saha rai anu bakal jadi panitia aya sabaraha panitiana rai aya 2 tadi saha tadi mah Mama Dumyati ti nagari Kelapa Gading ayeuna Mbah Sidik Mbah Sidik teh di mana sih asalna eta mainna asal di nagari Mataraman Mataraman ari Mataraman teh di mana ningan asing amat ngaranna eta di daerah Pisangan Pisangan sumuhun di ditu loba pisang meureun henteu lah lo kejadian loba pisang tetep we anu dicari ku rai mah jengkol jengkol teh hidang mana mah rai ngan jengkol deui ningan teangan teh nya kudu kitu tuh ama geus amanya kabeh geus sebutan ya calon-calonna jeung panitiana ayeuna urang dar heula ya dar naon dar jeung tempe jeung tahu nya pokona selalu dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik dari apa yang menjadi petunjuk perjalanan sang Satria Piningit alias bocah Angon. Penggemar YouTube yang budiman, topik pembahasan pada kesempatan ini Abah akan mengambil topik yaitu kapan Satria Piningit alias bocah Angon jadi raja tanpa mahkota. Ya.
Jadi topik pembahasannya adalah kapan sang Satria Piningit alias Bocah Angon jadi raja tanpa mahkota. Penggemar YouTube dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita, selalu memberikan kecukupan rizki kepada kita, dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaannya sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah hadir di konten Abah. Semoga amal baiknya Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik. Dan Abah ucapkan terima kasih juga atas sumbangsih, dukungan, dan support kepada konten Abah. Mudah-mudahan Abah akan selalu menyajikan yang terbaik buat para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah. Para penggemar YouTube, berbicara tentang sang Satria Piningit jadi raja tanpa mahkota, yang akan Abah bahas adalah pertama, Abah akan membahas tentang tanpa mahkota dulu. Ya. Berbicara mahkota artinya begini, berbicara tentang apa yang dijadikan sebagai bentuk, ya, bentuk daripada tudung kepala, ya, tudung kepala, ya, yang apa, yang dipakaikan di kepala itu mahkota namanya, ya. Dan Abah tidak mengartikan atau mendefinisikan ke yang lainnya, ke yang lain-lainnya, seperti mahkota adalah kekuasaan, mahkota adalah ilmu sang Satria Piningit, mahkota adalah kelakuan atau perilaku sang Satria Piningit. Tidak. Abah berbicara yang menurut definisi Abah bahwasanya mahkota itu adalah, ya, adalah berupa suatu bentuk hiasan, ya, suatu bentuk hiasan kerajaan yang dipakaikan di atas kepala, itu mahkota. Ya. Nah, di sini sang Satria jadi rajanya tanpa mahkota. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Republik Indonesia dari semenjak Insinyur Soekarno sampai sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin tanpa mahkota. Beda dengan sebelum Presiden Soekarno, yaitu para raja-raja, para sultan-sultan itu memakai mahkota. Nah, sedangkan sang Satria Piningit pada saat itu adalah Bapak Insinyur Soekarno, pun beliau tidak menggunakan mahkota. Ya, disitulah yang dikata pemimpin dunia salah satunya tidak memakai mahkota. Nah, itu. Jadi kapan sang Satria Piningit itu jadi raja? Para penggemar YouTube dimanapun berada, sudah Abah sampaikan pada konten-konten yang lalu bahwasanya, ya, bentuk peristiwa demonstrasi turunnya, ya, warga bangsa ini ke jalan itu adalah menunjukkan tanda-tanda awal ke puncaknya bencana. Ya. Nah, ini hati-hati, makanya Abah membuat suatu bentuk pangeling-eling, pengingat-ingatan, gitu ya, saling mengingatkan. Di sini kita harus sadar, harus waspada, ya. Terus kita beribadah, menyerahkan diri kepada Allah, ya, menggantungkan diri kepada Allah, agar apa? Agar kita selamat, ya, agar kita terus mendapatkan perlindungan. Nah, itu salah satunya, ya. Nah, karena ini apa? Ini zaman semakin mendesak, proses perjalanan zaman ini menuju puncaknya goro-goro semakin mendesak, bala dan bencananya itu semakin terjadi di mana gitu, ya. Lalu kapan finalnya? Yaitu di saat terjadinya gempa besar diiringi dengan air laut naik ke daratan yang begitu tinggi, ya. Begitu tinggi, Abah tidak ingin mengatakan sekian meter. Abah yakin kok para penggemar YouTube paham, mengerti berapa tingginya itu. Disitulah dengan berbarengan Ibu Ratu, ya, melintasi daripada pulau Jawa. Bagaimana keadaannya kalau sudah terjadi seperti ini, ya? Mohon maaf, Abah bukan mau mendahului
takdir Allah, tapi memang petunjuknya kepada sang satria piningit yang disampaikan ke Abah, yaitu apa? Air yang di atas kepala. Ya dikata tinggi ya tinggi. Gitu. Ya, kalau udah berbicara tentang tsunami, ya kita sudah dapat pengalaman bagaimana terjadi di Aceh tsunami dan di tempat-tempat yang lain. Betapa merugikan, betapa menderita kita, betapa kesusahannya kita daripada akibat tsunami itu. Efek daripada gempa yang begitu besar skala Richternya. Nah, ini perlu diwaspadai, perlu hati-hati. Di saat itulah dalam keadaan negeri ini, bangsa ini mengalami kesusahan, ya, mengalami penderitaan dan sebagainya, sang satria muncul menjadi pengobat daripada kesusahan dan penderitaan rakyat Indonesia. Tuh, ya. Dibangun kembali oleh beliau. Makanya apa? Makanya di situ ada peran Ki Lurah Semar Badranaya. Badra itu apa? Membangun dari asal. Asal apa? Nayaka, yaitu apa? Manusia pilihannya. Manusia pilihan yang bagaimana? Yang sudah dipilih, ditentukan dan diberikan modal. Modal berupa apa? Berupa harta dan ilmu. Tuh, begitu. Ya. Nah, makanya pada saat itu kalau memang fenomenanya terjadinya secara luas, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, ini siapa yang bisa mau mengatasi ini, ya? Maka salah satunya adalah bahwasannya Indonesia punya proses perjalanan sejarah yang sampai sekarang ini sedang dibicarakan oleh masyarakat, yaitu apa? Tentang Satria Piningit yang akan muncul menjadi seorang pemimpin atau raja tanpa mahkota, tanpa memakai tudung. Tudung apa? Tudung hiasan atau kemegahan ke kerajaan. Tidak. Biasa-biasa saja seperti apa yang ditampilkan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi akan terjadi ketika puncaknya Goro-Goro di mana gempa itu besar, diikuti oleh naiknya air laut ke daratan yang begitu tinggi. Nah, kembali lagi kita membangun. Tapi membangun itu membutuhkan modal. Maka disinilah sang Satria Piningit berperan. Yaitu apa? Membantu kepada sesama manusia dan umatnya. Itu. Ya, begitu. Jadi peran sang Satria Piningit itu betapa dibutuhkan untuk mengobati daripada luka-luka, ya, rumah-rumah yang hancur dan sebagainya. Tuh, begitu. Makanya konsep daripada kepemimpinan Badranaya itu seperti itu, membangun. Nah, disinilah pentingnya kita ketika ini proses akan berjalan kepada puncaknya bencana, kita harus waspada, kita harus eling terus kepada Allah, ibadah yang tekun. Menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya. Memang takdir siapa tahu, karena memang Allah yang tahu. Tapi manusia yang diberikan akal, hawa nafsu, tentulah manusia itu disuruh berpikir dan bertadabur alam ini sedang apa. Ya begitu saja para penggemar YouTube dimanapun berada, Abah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngopi dulu, ngopi sama Abah nih ya, ngopi ya. Manis.